Tajwid tentang nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Tanwin itu adalah harokat yang ditulis dua kali. Ya, ada tanwin seperti ini di atas garis. Ada tanwin fathataini, dua fathah. Tanwin kasrotaini, dua kasroh. Tanwin dhammataini, dua dhammah. Ya. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 bagian ini, ya, kita mengulang pelajaran yang kemarin karena ada pelajaran yang tidak sempat dibagikan kemarin, maka kita bagikan hari ini. Yang pertama, pelajaran idhar. Idhar, arti idhar adalah jelas. Jika penting dicatat, jika ada kemungkinan kalian lupa setelah ini, maka sebaiknya dicatat. Ya, termasuk misalkan keterangan Ustaz. Poin-poinnya apa? Itu kalian harus perhatikan. Kemudian kalau ada misalkan kalian tidak tidak ada masalah, insya Allah masih tetap ingat, maka tidak apa-apa, tidak usah dicatat. Ya. Jadi poin-poin penting saja yang dicatat. Kemudian setelah idhar ada idgham. Idghamnya idgham bi gunnah. Idgham kan ada dua, ya. Idgham ada dua. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu berbeda dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah dia memakai dengung, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan cara didengungkan. Kalau idgham bila gunnah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua itu tanpa dengung, ya, tidak boleh dengan dengung. Itu idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat iqlab. Iqlab. Iqlab itu adalah mengubah nun sukun terdengar seperti pengucapan huruf mim ketika bertemu dengan ba. Ya, mengubah pengucapan nun sukunnya atau tanwinnya ke seperti pengucapan huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba. Ya. Kemudian yang terakhir ada ikhfa. Yang kelima ada ikhfa. Ikhfa itu adalah menyamarkan. Jadi menyamarkan itu adalah membuat samar bacaan huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa itu selain huruf-hurufnya idhar, huruf-hurufnya idgham bi gunnah, huruf-hurufnya idgham bila gunnah, dan huruf-hurufnya iqlab. Baik, kita sebutkan satu-satu. Huruf idhar itu diantaranya adalah hamzah, ha, kemudian ha, kha, ain, ghain. Jadi ada 6. Kemudian huruf-hurufnya idgham bi gunnah itu ada ya, nun, mim,
waw. Jadi ada 4. Huruf-hurufnya idgham bila guna itu ada lam, ada ro. Huruf-hurufnya iklab hanya 1, yaitu huruf ba. Sementara huruf-hurufnya ikhfa itu banyak. Yang penting selain huruf-hurufnya idhar, huruf-hurufnya idgham, huruf-hurufnya idgham bila guna, huruf-hurufnya iklab, itu semuanya adalah hurufnya ikhfa. Contohnya ada sin, ada shin, ada da, ada la. Kemudian oh iya, jadi 3. Kemudian ada apa lagi? Kaf, mim, ada apa? Ta, ada ta, dan lain sebagainya. Pokoknya ikhfa ini huruf-hurufnya banyak. Selain huruf-hurufnya idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Ya. Contoh idhar. Kita ke contoh idhar. Contoh idhar misalkan nun sukun ketemu. Jadi nun sukun, apabila nun sukun ketemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, rin, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan idhar. Apabila nun sukun ketemu dengan ya, nun, mim, waw, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan iklab, ya. Kemudian apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan sin, shin, dal, zal, kaf, ta, ka, dan huruf-huruf yang lain selain huruf-hurufnya ini, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan ikhfa. Kita ke contoh idhar. Contoh idhar misalkan tadi di ayat 20 surat At-Tur ada bihurin ain. Ya. Di akhir ayat ke-20 surat At-Tur ada kalimat bihurin ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dia disebut dengan bacaan idhar. Itu contohnya. Kemudian kalau idgham, contoh idgham itu adalah memasukkan huruf dengan dengung. Contohnya adalah Mayyasha. Nun sukun ketemu dengan ya. Ya adalah huruf-hurufnya idgham bi gunnah. Mayyasha. Nah, sekarang yang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Contohnya min ladunhu, bacaannya mil ladunhu. Nun sukun ketemu dengan lam, di mana lam ini adalah bagian dari huruf-hurufnya idgham bila gunnah. Maka cara membaca idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ini, kalau idgham bi gunnah, nun sukunnya ini dimasukkan ke ya.
nun sukun dimasukkan ke ya, ya, dengan dengung. Jadi ketika dimasukkan ke ya, maka dia harus dengung. Dengung itu melewati hidung. Pengucapannya itu melewati hidung, ya, sehingga terdengar mendengung. Nah, kalau idgham bila lunnah, nun sukun ketemu dengan lam atau ro, maka nun sukunnya ini dimasukkan ke lam. Ketika dimasukkan ke lam, maka dia itu tidak menimbulkan dengung, ya, tidak melewati hidung. Makanya beda pengucapannya, misalkan may yasha milladunhu, atau kalau yang ro an-ro'ahu, nun sukun ketemu ro, ar-ro'ahu staghna, maka bacaannya ar-ro, ya, bacaannya nun sukun ini dimasukkan ke ro dan itu tidak menimbulkan dengungan melewati hidung. Bisa begitu. Nah, kemudian iklab. Bacaan iklab. Untuk yang iklab ini contohnya mim ba'di. Jadi iklab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya adalah nun sukunnya diubah kedengarannya itu diubah. Dia terdengar, ini kan nun, terdengar berubah menjadi seperti mim, ya, nunnya ini diubah seperti mim bacaannya. Jadi membacanya itu mim ba'di, bukan membacanya bukan dengan cara mim ba'di salah. Nah, tapi mim ba'di, ya, nunnya terdengar seperti membaca huruf mim. Ya, paham? Nah, sekarang ikhfa. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa selain huruf-hurufnya idgham bila lunnah, kemudian iklab, maka huruf-hurufnya seperti yang ini. Contohnya ikhfa. Ada yang bisa kasih contoh ikhfa? Hah? Apa? Aisyah. Ayo, ada yang satu contoh saja. Di bukunya ada. Sofa. Ada huruf so berarti. Ya. Sofa, ya, tanwin ketemu dengan huruf sof. Jadi kan ada nun sukun atau tanwin. Sekarang yang tanwinnya, ya, kalau yang ini tanwin ketemu dengan huruf sof, maka dia dibaca ikhfa. Samar, ya, sofa. Kalau tidak hati-hati, ini Ustaz ingatkan, kalau kalian tidak hati-hati antara ikhfa dengan idgham bil lunnah, ini bisa jadi tertukar. Ya, makanya agar tidak tertukar, kalian harus hafal nih hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Ya, agar tidak tertukar, ini
Karena di sini dia seperti dengung juga. Ikhfa itu seperti dengung juga. Seperti idgham bi gunnah, hampir sama. Bedanya tipis. Makanya kalau tidak hati-hati dan tidak hafal huruf-hurufnya, maka kalian bisa keliru nanti membedakan antara idgham bi gunnah dan ikhfa. Ya. Soffa, tanwin ketemu sof. Misalkan yang nun sukun, contohnya ada? Hah? Hah? Insanun. Nun sukun ketemu dengan huruf sin. Ada sin. Nun. Itu sin saya udah pertama sin. Oh, udah ada. Ya. Maka nun sukun ketemu dengan huruf sin. Ini yang tanwin, sekarang ini yang nun sukun. Ya. Nun sukun. Bisa jadi dia ada di pertengahan kalimat, bisa jadi dia ada di akhir kalimat, ketemu dengan huruf di awal kalimat setelahnya. Ya. Kalau yang namanya nun sukun kan begitu. Nanti setelah nun sukun itu huruf apa, maka itu yang sangat menentukan. Kalau kamu lihat setelah nun sukun, huruf nun sukun itu huruf apa? Kalau sin, maka dia bacaannya adalah bacaan ikhfa. Kalau ya, nun, mim, waw, misalkan, maka bacaannya adalah bacaan idgham bi gunnah. Kalau lam atau ro, bacaannya berarti bacaan idgham bila gunnah. Kalau ba, bacaannya berarti bacaan iqlab. Kalau hamzah, ha, kha, ain, win, maka bacaannya adalah berarti bacaan idgham. Ya. Jadi untuk bab nun sukun atau tanwin itu ada 5 hukum bacaan. Bacaan idgham, bacaan idgham bi gunnah, bacaan idgham bila gunnah, bacaan iqlab, bacaan ikhfa. Kalau mau digabung idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, boleh. Artinya idgham ada 2. Bacaan berarti bacaan itu ada 4. Ya, cuma ada 4. Idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Tapi yang idgham terbagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Begitu saja. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka tajwid kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita ganti pelajaran. Sudah.